Kak Romo Yosef Dosi bersama para pastor yang hadir, para suster yang kami kasih, keluarga besar dari Romo Yosef yang berbahagia, ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan anak-anak, seluruh umat yang hadir pada perayaan syukur ini yang saya kasih dalam Kristus Tuhan. Waktu kami di seminari, Romo Yosef ini kakak kelas, termasuk dan Pastor Proki Romo John. Kami di Bejawa tuh nyali agak ciut kalau sebut bilang anak ende masuk. Anak kota ende masuk di seminari itu kami juga nyut-nyut nih. Apalagi lihat jalannya Kak Romo Yosef waktu itu, wah ini macam orang bela diri hebat. Waktu omong kita rasa-rasa. Kalau yang Romo John kami tidak terlalu takut. Setelah tahu ternyata ende kok janana. Saya pikir anak dao, anak onekore, anak apa, anak kok janana. Sejak itu kami tidak takut lagi. Tapi dia sudah tamat. Yang kedua, waktu Romo Yosef berkarya ya, sepanjang hidupnya dia berkarya di Kalimantan. Dia bilang, Aji, waktu saya masuk Kalimantan, saya gugup juga. Abelnya bara mesa. Aku tolo-tolo, baik aku mite mesa. Tapi kai tiba hilang akal. Lebu waktu berkumpul atau Kalimantan, bara-bara, kai buka dengan pantun. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Ya. Ini pengakuan dari Romo Yosef. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita semua datang dengan satu rasa, dengan satu nada, mau bersyukur. Apa yang kita syukuri? Yang mau kita syukuri adalah rahmat Tuhan yang nampak melalui Romo Yosef. Untuk kami para imam, bersyukur itu tiap hari makanan kami. Tapi lebih sempurna kalau kami bersyukur bersama umat dalam sebuah perayaan Ekaristi. Dan hari ini, pada momen perak ini, kita mendengar dua bacaan sebagai inspirasi yang membingkai kegembiraan kita, sukacita kita hari ini. Yang pertama itu surat Santo Paulus. Inti dari surat Santo Paulus kepada umat di Kolose itu tentang doa dan syukur. Dia bersyukur karena Tuhan memberi sejumlah umat untuk dia layani. Dan karena itu dia mau berterima kasih kepada Tuhan. Melalui orang-orang yang dia layani, dia mendapat kekuatan, rahmat dan berkat. Orang yang dilayani pun semakin mencintai Allah dan mencintai sesama. Itu maksud dari syukur Santo Paulus. Yang kedua, kita mendengar inspirasi dari bacaan Injil tadi tentang tampil seorang yang luar biasa yang namanya Yesus, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit hanya dengan bersabda. Mertua Simon Petrus sakit demam, dia hanya omong sembuh, maka dia sembuh. Dan dari peristiwa itu banyak orang sakit, orang menderita datang untuk disembuhkan. Dan memang disembuhkan. Mereka yang sudah disembuhkan, akhirnya tangan Yesus, kau tinggal di sini. Supaya kami yang susah yang ini sakit, ada orang yang bisa menolong kami. Tapi Yesus menjawab, juga di kota-kota lain, kami harus pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena untuk itulah kami dipanggil dan diutus. Tidak ada imam yang tinggal terus satu paroki sampai mati.
dia pasti berpindah-pindah, termasuk yang sedang omong ini. Ya, pasti kami pindah. Supaya apa? Supaya berita tentang kebaikan, tentang keselamatan dari Allah ini diwartakan di tempat lain, dinikmati di tempat lain juga. Dalam ziarah imamat Romo Yosef selama 25 tahun, dia beritahu Aji, KAI sudah 8 tempat di Kalimantan. Bahkan ada satu tempat yang dia menjadi pionir, menjadi fundator. Ada tempat-tempat yang dia sebut tadi itu mirip-mirip dengan tempat kita. Nanga Nambo, Nanga Badau, itu 6 tahun. Nanga Mau, itu tempat yang ke-6. Lalu yang terakhir ini tempat yang mungkin di situ gelap semua, jadi namanya Kelam. Ya, tempat namanya Kelam ya, yang terakhir. Apa yang menjadi kunci atau kekuatan Romo Yosef sehingga bertahan selama 25 tahun? Tentu kita tahu dari kitab suci tadi. Datang pada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, terutama dalam doa dan perayaan Ekaristi. Itulah sumber kekuatan. Sehingga Romo Yosef bertahan di tanah Kalimantan, yang notabene sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara. Mungkin Romo Yosef di situ, tidak, agak jauh. Ya. Tapi namanya Kalimantan. Ya. Kalimantan itu Romo, kalau saya tidak salah, artinya kalau lihat mana tahan. Memang IKL itu orang suka ke sana. Kalau lihat mana tahan, mesti segera ke sana. Tapi Romo jangan ke Sumatera, mati rasa. Saudara-saudara sekalian, apa itu syukur? Nah, kalau kita duduk di Kojanana ini banyak pohon ya. Duduk di bawah pohon kelapa, tiba-tiba kelapa yang kering jatuh, tidak kena di kepala, pasti dia, aduh syukur. Kalau tidak saya sudah mati. Atau terbalik dia luput, syukur ya. Jadi sederhana itu, syukur. Kalau tidak syukur, kalau tidak gitu. Syukur itu ekspresi rasa, ekspresi iman ya. Karena telah mendapat sentuhan rahmat dari Tuhan, itu syukur. Di Watuneso tahun 99 saya dengar cerita di Kolijana. Di situ ada satu guru yang meninggal. Tunggu anaknya dari Jakarta datang. Setelah keesokannya anak itu tiba dari Jakarta. Orang lagi penuh menangis di mayat. Satu saudarinya, anaknya itu menangis. Syukure Bapak Mata. Padahal yang datang ini nama syukur. Syukur Bapak Mata, syukur. Kau main Bapak Mata doang. Syukur. Oke, kita sarang ini dong. Sedih yang mendalam dong. Syukur Bapak Mata. Ada orang jawab itu, orang tua mati kok disyukuri. Tidak, yang itu namanya syukur. Oh. Jadi syukur itu ekspresi iman. Apa yang kita buat ini ekspresi iman, berkumpul di sini hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Ada apa dengan Kojanana? Koja yang bernanah. Makan koja ini kau makan satu kali mau tambah lagi. Sudah injak tanah ini kau tidak akan lupa tempat ini. Kenapa?
kampung ini kecil tapi penuh pesona. Ada Mutiara Iman, dua saudara kandung yang tinggal dalam satu kampung yang rukun dan damai. Ada Katolik, ada Muslim. Mereka begitu guyup bersatu. Ini mutiara yang harus menjadi kekuatan bagi dunia dan banyak orang. Kojanana ada di kaki Telimoda, sebuah bukit yang kokoh. Seolah-olah di tempat ini Romo Yosef berkata, Tuhan, di tanah ini, di atas batu karang ini, aku berdiri untuk mengikuti panggilanmu. Konon, di Kojanana suatu hari di waktu SD di dekat kubur, ada atadua namanya Babo Bejo. Lihat Romo Yosef kecil, lalu kai megangerina. Kau ini katalo, kau ini. Kau anak iba, jadi kau jadi tua. Kata Romo. Waktu SMP, setelah sekolah di Bolobaru, SMP, mau masuk seminari, Pater Arkadius bilang, kamu mau masuk seminari, tapi kamu sudah sekolah di SMP di sini. Nanti baru kamu masuk. Selepas Suradikara, Romo Yosef akhirnya makin kokoh, mau melayani Tuhan, menjadi imam. Lalu masuklah ke seminari Mataloko. Dan dari situ lalu terbang ke Kalimantan. Seluruh usia hidupnya sampai detik ini, usia imamatnya, dia abadikan di Kalimantan. Benih-benih iman, benih-benih kebaikan telah tumbuh di Keuskupan Sintang. Melalui tangan, melalui diri seorang yang namanya Romo Yosef Dosi, Anamamo Ambulonga Naudowa, Romo Yosef Dosi, Kaimbana Pera Aja Agama, Gili Ola, Raka Kalimantan, supaya anak lembu ala mae salah jala. Mbana laka jala yang masa, leta laka bolo yang molo. Dan ini tugas imam, membimbing orang berada di jalan yang benar. Dan Romo memberi nasihat naunana untuk umat di sana. Demi kau gare mi laka bibi pave laka ate, mae laka bibi mesa laka ate mesa, demi laka bibi mesa laka ate mesa. Ina kita bata apa? Ay lako sakaya ay bagus kaya. Manis di bibir tapi racunnya maut sampai di hati. Dan Romo Yosef selalu mengajarkan kebajikan karena dia menimba kebajikan dari kampung ini melalui petuah-petuah yang dipetik dari budaya Lio yang bernas. Ya. Kalau kita banal ke jala yang masa, letal ke bolo yang moro, kita peninge besiluan. Gagabo KBI, tado tembu desa bawah. Kalau kita rewo-rewo tidak mungkin hasilnya baik. Anamamo Ambulonga dalam diri Romo Yosef telah menyuburkan dunia di Kalimantan dengan percik-percik, perlik-perlik kebajikan yang sumbernya dari kitab suci, yang sumbernya dari petuah-petuah adat yang bernas di tempat ini. Apa kunci sampai Romo Yosef bertahan? Saya kira dari kitab suci hari ini kita tahu. Yang pertama tuh setia. Setia sampai mati. Hanya melayani Tuhan. Yang kedua tuh dalam pelayanan itu dia harus tahu bersyukur. Bersyukur dalam situasi apapun. Mau hujan pun saya bersyukur.
Mau kabut pun saya bersyukur. Dan saya tahu yang datang dari langit itu hujan rahmat, hujan berkat. Dan Romo Yosef sampai dan detik ini selalu percaya bahwa dia tidak sendirian. Dia tetaplah manusia biasa yang lengkap dengan kemanusiaannya. Tuhan tidak memilih malaikat untuk menjadi imam, tapi memilih manusia menjadi imam. Tuhan tidak memanggil orang sempurna untuk menjadi imam, tapi Tuhan menyempurnakan orang yang dipanggilnya dengan rahmat-rahmat khusus. Dan hari ini kita pantas bersukaria karena Tuhan begitu setia kepada Romo Yosef, dan Romo Yosef juga setia kepada Tuhan. Yang setia ini bukan hanya imam, untuk bapak ibu keluarga juga harus ada kesetiaan. Zaman Ibu Ina lah tuh HP, di rumah setia, di jalan tidak setia. Bana uman dedem sama no HP, kita pikir tanah ale tentang harga kakao, harga apa? Rubu lah kapung kakao. Kau tambah do, doa doa. Ofaya pede ranggo setengah mata pikir haki aku lumayan kemah pada kaide aku coklat. So sabe jam balo aku kalowan. Kalowan tapi rungal iba ketei. Kemah iba ketei. Ne zaman Ibu Ina iba setia. O perintah mau ambil putar kopi. Biasa mama waktu pacaran sayangnya sudah nikah 5-6 tahun. Kopi karo. Api karo. Najar obat tuh sayang jadi doh. Ada misalnya, wah ini untuk mati betul. Waktu pacaran sayang misalnya. Kaulah bidadariku. Kaulah bunga tai ayamku. Yang setia bukan hanya imam, hanya suster, kita semua harus setia dipanggil dari kita masing-masing. Sudah ada HP, dekat-dekat tidak mau ngomong, tinggal pakai WA, bawa kopi. Celakanya sinyal tidak ada. Ini berbahaya juga. Media komunikasi ini baik, tapi mesti bijak ya, pakai. Jangan salah gunakan. Orang pakai ini untuk datangkan uang, datangkan berkat baik. Tapi kalau kita salah gunakan, hancur karena HP. Nah, orang yang muda-mudi juga tuh ada pantunya zaman sekarang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Iya. Ada lagi, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Cinta ditolak, blokir, bertindak. Jadi kesetiaan itu bukan hanya milik para imam, kita semua harus setia. Setia nomor 1 itu kepada Tuhan. Setia pada Tuhan dalam pilihan hidup kita masing-masing. Dan pesta hari ini adalah sebuah pesta kesetiaan. Romo Yosef tetaplah manusia biasa, tapi dia setia melayani Tuhan sampai mati. Dan gelar Romo Yosef itu S3, selalu sendiri saja. Celakanya kami jadi imam, kobe-kobe demi apa, longgo kate apa, gagang pintu jadi sasaran. Ya. Karena S3 tadi selalu sendiri saja.
Enggak terkayaki, lakar aku selalu sasi kami lah tembok. Menurut penelitian, orang yang tertawa itu orang sehat. Tertawa satu kali tambah umur 5 menit. Yang tidak tertawa mati cepat. Tadi saya lihat ada berapa orang tidak tertawa, hati-hati. Bisa umur pendek ya. Saudara-saudara sekalian, pesan yang paling terakhir, kita ini dipanggil untuk berbuat baik. Tahu beri ilmu sama. Berbuat baik itu bukan hanya di mulut, tapi sampai di hati. Bukan hanya untuk kono boy kita, tapi untuk orang lain juga. Tetap berbuat baik. Kojalanan ini bertahan karena kebaikan. Orang ini, kampung ini kecil, tapi baik. Ada kasih sayang, ada maaf, ya, ada pengampunan. Dan karena kojalanan hidup begini, maka Romo Yosef juga kuat. Ya. Dia ambana gili olah, tapi di rumah di sini semuanya baik. Bukan berarti di Kojanana tidak ada baku marah. Kamu jangan dulu sombong. Ada juga yang baku marah. Mungkin juga yang belum baku omong sampai sekarang. Tapi tidak apa-apa. Ya, kita masih manusia. Ada terluka, tersinggung, tapi tetap baku baik cepat. Kalau dari Manggarai bilang, untuk apa kita hidup di dunia? Jadi baku-baku baik. Bukanlah mati bawa dengan apa semua. Baku-baku baik. Baku-baku baik, kita ilmu sama. Kau susah, aku laka. Aku susah, kau laka. Kita laka. Itu semua sudah diajarkan dalam budaya kita. Romo Yosef, Provisiat, semoga perayaan 50 tahun kita bisa berjumpa lagi di tempat ini. Ya. Karena kami yakin Romo ke Kalimantan, bukan ke Sumatera. Kalimantan, kalau lihat mana tahan. Amin.